di kitab Sahih Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak membuka pembahasan yang ada sejauh sekarang untuk berber. Tapi Abdul Qadir bin Ahmad bin Ahmad Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Sadi Al-Musta'ad wa Al-Sulus wa khususan dan Rabbil Alamin Al-Zadina Habibana Habib Hadi Amin Hasan Al-Qaf wa man rawahu abuna asrafna syuyukhna farijalna salikun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin ila akhir. Masalah disunahkan bagi al-musalli untuk tadabbur. Apa makna tadabbur ini? Berusaha mengerti daripada makna. Kalau tadabbur ini biasanya identik dengan Al-Quran, jadi bacaan Al-Quran. Dan juga disunahkan apa? Untuk tartil. Jadi membaca Al-Quran itu ada dua kesunahan, baik ini di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waratili Qur'ana tartila. Disuruh baca Quran ini secara tartil. Mohon maaf ini ya, koreksi lebih kepada masukan untuk dalam kebaikan. Tujuan memberikan masukan ini untuk memberikan masukan kebaikan. Apa? Yaitu ketika baca Quran jangan buru-buru, gak usah kesusu. Kenapa? Keluar daripada sunnah nantinya. Jadi wayang sunu yang tadabbur, disunahkan untuk tadabbur, berusaha untuk memahami daripada makna yang kita baca ini tadi. Dan juga ada satu kesunahan, yaitu tartil. Apa tartil? Nah, di sini dikatakan, berkata Al-Imam Raghib di dalam kitabnya Al-Mufradat, dia mengatakan tartil itu adalah keluarnya kalimat dari mulut, ya, yang sifatnya istiqomah. Istiqomah itu kalau mengatakan ajib istiqomah itu continue, berkesinambungan terus gitu. Dalam artian terus, tidak kecil terus besar, tidak. Jadi apa, langsam gitu. Dan dikatakan di sini maknanya adalah keluarnya huruf pada tempatnya, pada makhrajnya, Makna dari tartil menurut Imam Raghib di dalam kitabnya Al-Mufradat. Jadi kalau ada sebagian orang yang bahasanya ngebut dengan mengambil makna bahwa Nabi Muhammad memerintahkan memendekkan sholat, ini pemahamannya kurang pas. Karena apa? Memendekkan sholat ini bukan dari cara ngebut baca Quran, bukan dari cara cepat beraktivitas perpindahan gerak di dalam sholat. Ini keluar dari sunnah itu. Yang dimaksud memendekkan sunnah menurut Nabi Muhammad SAW adalah bacaan Quran yang tidak panjang. Kalau mau panjang silahkan. Kapan? Yaitu ketika Anda sholat sendiri, sholat nafil, sholat sunnah. Mau khatam Quran nggak jadi soal. Tapi kalau berjamaah di masjid yang sifatnya umum, maka ini sunnah bagi imam untuk memendekkan sholat. Bukan memendekkan sholat bacaannya cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu keluar daripada sunnah. Bagaimana bisa tartil? Kalau tartil tadi menurut Imam Raghib ini tadi apa? Berkeluarnya kalimat ini daripada apa? Mulut ini yang sifatnya istiqomah.
dan huruf keluar daripada tempatnya apa makhraj atau makhrajnya. Nah kalau seperti ini mana makhrajnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tempat makhrajnya? Standar semua cuma di depan. Anda rasakan sendiri. Keluarnya makhraj itu kita harus paham. Contoh huruf ain. Tidak bisa kita ngomong ain. Ain kalau di dalam depan lidah ini bukan. Ain itu di pangkal tenggorokan. Kalau dulu mohon maaf, saya ngajari anak saya sampai saya cekik ini lehernya ini, saya tekan ini, dia akan dengan sendirinya ngomong ain, ain. Tapi kalau kita belajar, mungkin harus ada perlakuan. Tapi kalau sudah bisa, tidak perlu ditekan, tidak perlu dicekik untuk mengucapkan ain. Karena ain dengan alif atau hamzah itu berbeda, tidak sama. Nah itu tadi. Kalau bacaannya terlalu cepat maka keluar daripada sunnah. Apa? Tartilnya. Terus tadabburnya bagaimana dia bisa memahami. Nah ini yang dimaksud daripada tadabbur dan sunnah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Kita pahami di situ. Jadi sehingga kita nanti kalau sholatnya insya Allah berkualitas di sini. Tidak asal-asalan. Makanya dulu Habib dari bin Amr bin Hasan akan pernah mengingatkan saya dan para santrinya. Banyak orang mengatakan, alhamdulillah saya tarawih tidak putus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi dia lalai sehingga nilainya 0. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan dari tata cara, syarat, rukun, kesunahan daripada ketika melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Penting di situ. Taruhlah Anda bayangkan Anda melakukan satu pekerjaan yang sama, yang satu tidak bernilai, yang satu bernilai, mana yang Anda pilih? Pahami di situ. Bukan hanya selesai kalau ibarat saya kemarin saya mengatakan pernah di satu kesempatan, kalau kita kerja di satu pabrik, kemudian hasil pekerjaan kita pabrik itu punya standar, kita mengerjakan apa, rangkaian komponen elektronik misalnya. Di situ ada standarnya, mana yang harus terpasang, mana yang posisinya bagaimana. Ketika kita sampaikan kepada pengawas atau penguji, kalau pekerjaan tidak selesai, dalam artian tidak selesai, tidak bernilai, salah tempatnya, posisinya tidak sesuai, tentu akan dikembalikan. Begitu juga kurang lebih analogika saya melogika ini. Besok kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menunjukkan, bukan Allah memeriksa, tapi Allah sudah mengerti keadaan kita di alam dunia ini, karena Allah yang menentukan segalanya, Allah yang paham, bukan Allah memeriksa nanti, tapi Allah menunjukkan, ini loh kesalahanmu ketika beribadah. Jadi sholat kita itu sudah tahu, Allah sudah tahu modelnya bagaimana, sudah tahu. Dan mohon maaf, kita belajar ini, kita punya satu standar untuk bisa melaksanakan sholat dalam artian yang bisa kita lakukan ini. Kalau masuk standar ini, insya Allah harapan besar kita ibadah khususnya sholat kita diterima oleh Allah. Sabda daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Standar sholatnya pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang keluar daripada standarnya Nabi Muhammad SAW, apa dia pakai standar baru? Padahal Allah sudah memberikan semuanya untuk Nabi Muhammad sebagai utusan. Perlu pahami, dikatakan Rasul itu utusan. Jadi kita tidak boleh keluar dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa pernyataannya, saya ikut guru saya, dari guru salah masa mau diikuti. Itu yang perlu kita pahami. Kita taat patuh kepada guru yang betul, yang benar. Benar standarnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya, kalau ikut Nabi Muhammad, dia betul. Kita mau ikati, kita mau ikuti, kita ada keuntungan, kita selamat, kita maslahat. Siapapun dia tidak ikut Nabi Muhammad, jauh dia. Buktinya apa? Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Itu Allah yang perintah itu. Jadi saya katakan hidup kita itu cuma satu tujuannya, apa? Ibadah Rasulullah. Karena semua sudah diajarkan,
Setiap segi aktivitas kita sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kecuali ada perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya contohnya gaple. Nabi Muhammad tidak pernah ngajarin gaple. Tahu gaple itu? Dol, premi, tidak pernah ngajarin itu. Ya, kalau permainan Nabi Muhammad masih ngajari apa? Contoh bulat ini Nabi Muhammad ngajari itu. Permainan naik kuda, Nabi Muhammad ngajari. Masuk bagian olahraga, memanah, diajari oleh Muhammad SAW itu. Terus banyak kesunahan itu. Karambol Rasulullah tidak pernah ngajari karambol. Tahu karambol ya? Padahal kau ada karambol. Ya, Mobile Legend enggak. Ya, sudah ngomong ini yang tahu. Ya, perlu dipahami misalnya. Apa? Yaitu dari luar dan di dalam sholat ketika membaca Al-Quran masuk kesunahan untuk tadabbur dan ta'til. Nah, mohon maaf, bukan lagu yang enak. Kadang, mohon maaf, saya sering jumpai lagunya enak, tapi ilmu tajwidnya hilang. Yang harusnya dibaca pendek, ini kalau dilakukan pendek tidak enak, akhirnya dibacakan. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti, bukan lagu. Yang diperintah kita untuk membaca Al-Quran itu tadabbur dan tartil. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Ya, kan kemarin kalau ada beberapa sebagian yang ikut di mana bilang Bamo, Gus Aib, pimpinan pondok pesantren Rodotul Khofatil Quran itu pernah bercerita suatu ketika dia menjumpai seseorang yang sholat ini sambil nangis, terenyuh hatinya beliau. Akhirnya ketika selesai sholat ditanya, kenapa Anda kok ketika tadi sholat itu kok sampai sesenggukan meneteskan air mata? Apa jawaban orang tersebut yang membuat hatinya Gus Ayyub ini juga apa ya bahasanya juga apa bahasanya hatinya ya kaget gitu. Jawaban orang ini tadi yang sampai sholat sedang nangis ini mengatakan bahwa lagu dari imam ini enak, lagunya enak menurut dia sampai dia meneteskan air mata. Bukan tadabbur. Kalau kita tadabbur memahami dari ayat ini tadi maknanya. Karena kita orang Indonesia, diakui atau enggak, bahasa Arab kita mungkin di bawah rata-rata mungkin. Kita tidak tahu mungkin. Nah kalau tadabbur terus meneteskan air mata istimewa itu. Nah nanti seperti di bawah ini nanti diceritakan. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyudabbira wa ayatih. Kita juga diperintah untuk melakukan tadabbur di sini. Karena apa? Al-Qur'an yang diturunkan ini mengandung banyak mubarak, keberkahan. Berkata dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Abdullah bin Mas'ud ini dia bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad minta Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abdullah bin Mas'ud ini menyatakan, bagaimana saya membaca Al-Quran padahal Al-Quran itu turunnya kepada Anda ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW mengatakan, saya ingin mendengar bacaan dari orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu membaca surat An-Nisa. Ternyata saya cek ini ayat 41 di sini. Di dalam ayat ini dikatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula syahidan. Kemudian cukup
Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Dan dia Abdullah bin Mas'ud melihat keadaan Nabi Muhammad SAW ini meneteskan air mata ini. Meneteskan air mata. Padahal hanya satu ayat itu. Satu ayat. Bagaimana idza jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haula syahid. Bagaimana jika didatangkan kepada umat ini dari seorang saksi, dan saksinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nangis. Kita satu pun dari masjid ini saya bacakan, tidak ada yang neteskan air mata, termasuk saya. Kenapa? Ya mungkin saking kerasnya hati kita, terlalu banyak kelalaian, terlalu banyak kesalahan yang sering kita lakukan, tapi kecil sekali kita menyadari akan kesalahan itu. Dan itu yang perlu kita koreksi di sini. Terlalu keras dari kita ini. Akui sudah, akui. Terlalu banyak kelalaian kita. Kita terlalu banyak lupa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Memang kita hidup di dunia, tapi jangan lupakan kita di dunia ini punya bagian yang sering kita mohon maaf, yang sering kita menjadi problem kita. Mohon maaf, salah satu yang sering mungkin masalah ekonomi, Padahal mohon maaf, rezeki kita, saya katakan rezeki itu banyak faktor ya. Itu sudah diatur oleh Allah, sudah ada jatah, tidak mungkin tertukar. Kok sampai kita sampai kadang galau. Satu perkara yang membuat kita seperti itu yaitu namanya nafsu. Nafsu. Contoh lah, hal kecil, hal sepele. Kita sudah punya alat komunikasi. Ya mungkin kalau punya saya ini sudah berapa tahun yang lalu. Yang sekarang muncul mungkin canggih-canggih semuanya. Sampai guyonan saya dulu ketika saya bekerja dengan satu perusahaan dengan Mas Iwan itu, saya ngomong sama teman-teman saya, zaman saya kerja itu dulu ada HP yang ada TV-nya, muncul ada radionya, ada TV-nya. Mas Iwan dulu jualan, nggak tahu sekarang. Saya guyonan saya gini, band, iso-iso HP ini orang asing, ini orang kulkas ini, guyonan saya. Ya apa? Ya kita punya, kalau masih bisa dioperasikan, masih kita bisa gunakan. Ya memang ada alat komunikasi, kalau seandainya sudah bisa digunakan, ya boleh kita pakai, kita pakai. Dan kadang itu masih berfungsi, dan ketinggalan jauh istilahnya. Tapi nafsu kita yang berontak tadi, PKH, kocok-kocok wis, nanti tipe macam-macam. Akhirnya kepingin di sini, bukan satu keperluan, tapi karena masalah mungkin prestis. Itu loh yang membuat ini kadang kita terlalu galau ketika hidup di alam dunia semacam ini. Perlu kita pahami di sini. Allah juga mengatakan inna nafsala ammarati bisu. Nafsu itu mengajak amarah wasu illa ma rahimah rabbi. Maka di situ kita perlu perhatian dari pernyataan Allah. Allah yang mengatakan illa ma rahimah rabbi. Rahmatnya Allah ini yang kita harapkan. Sering-seringlah minta rahmatnya Allah. Termasuk beberapa waktu yang lalu saya mengatakan satu kalimat permohonan kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu minta rahmat kepada Allah. Rabbana dzalamna, ya Allah, saya ini dolim. Dolim kepada siapa? Kepada diri kita yang sebenarnya. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita dolim kepada siapa? Ya kepada diri kita. Dolimna anfusana, itu jelas sekali. Wa illam taghfir lana, maka ampuni saya, minta maaf. Dalam artian mengakui kesalahan kita dengan melakukan taubat dan nasuha. Wa tarhamna, minta rahmat agar apa? Lana kunanna minal khasirin, tidak menjadi orang yang rugi. Kalau Allah tidak berikan rahmat, maka kita menjadi orang yang rugi. Ada korelasi antara peringatan Allah yang menyatakan inna nafsal ammarati bisu illa ma rahimah rabbi. Allah mengatakan ma rahimah rabbi ketika mendapatkan rahmatnya Allah. Lanakunanna minal khasirin, tidak mungkin kita akan rugi dengan kalimat yang saya katakan tadi. Nah, itu perlu kita pahami, kita renungi, kita muhasabah. Lanjut,
Wa an Sayyidina Abi Dzar berkata, yaitu Sayyidina Abi Dzar, sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang pernah ini menjadi satu pegangan bagi saya bahwa Nabi Muhammad SAW itu suka minuman dingin. Kenapa? Abu Dzar dulu ketika safar dengan Nabi Muhammad SAW terpisah dengan rombongan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena terjebak badai. Badai pada saat itu hujan yang sangat deras sehingga sangat lebat, maka Abu Dzar ini terpisah dari rombongan. Ketika badainya reda, Abu Dzar melanjutkan perjalanan, dan ketika berjalan Abu Dzar menemukan batu yang cukup, air hujan tertampung di situ. Kemudian Abu Dzar mengeluarkan kirbah. Kirbah itu tempat menyimpan air dari kulit hewan. Bentuknya seperti ini biasanya, akan lengkung. Nah, melihat itu Abu Dzar mengambil air ini dan mengatakan kepada dirinya bahwa air ini, air dingin ini, air hujan itu kalau Anda percaya dengan kasih tempat Anda pegang mesti dingin. Ya, kalau orang Malaysia mengatakan air sejuk. Air dingin ini kesukaan Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Singkat cerita, ketika bergabung dengan rombongan, Abu Dzar memberikan ini, ya Rasulullah, tadi saya menemukan air kesukaanmu, air dingin. Jadi kalau dingin ini ya enak. Ini kalau dingin lah. Dan di sini Abu Dzar berkata, ketika dia mengatakan, ketika kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ketika sholat subuh, jadi berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat itu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, ini Nabi Muhammad berhenti sampai beliau, mohon maaf, sesegukan meneteskan air mata. Apa kurang lebih arti daripada ayat ini tadi? Seandainya engkau ya Allah mengadab mereka, menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, karena mereka hambamu. Allah Rabbul Alamin, kita hambanya Allah. Seandainya Allah menyiksa kita, yo kita hambanya. Berhak, yo berhak. Kuasanya Allah. Allah mau masukkan neraka semua, mau masukkan surga, itu haknya Allah. Tapi di sini ada kalimat lagi, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini pujian Nabi Muhammad SAW. Seandainya engkau mengampuni mereka ya Allah, siapa? Hamba-hambanya. Fa innaka antal azizul hakim. Nah, pujiannya Nabi Muhammad SAW kepada Rabbul Alamin. Jadi ya perlu kita pahami di sini. Makanya Al-Quran itu perlu, kalau nasihatnya berbagi kepada saya, jadi saya sampaikan kepada panjenengan, adakan satu saat, adakan satu kesempatan di dalam waktu kita untuk membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahnya. Kenapa? Kita tidak paham, diakui atau tidak, senang atau tidak. Kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin kalau kalimat awal ini semuanya mungkin pada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin banyak yang tahu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin banyak yang tahu. Maliki yaumiddin. Mungkin sebagian yang tahu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin lebih kecil lagi yang tahu. Nah, makanya adakan satu waktu di dalam waktu kita ketika dalam kehidupan kita ini untuk membaca Al-Quran beserta terjemahannya, agar kita apa? Bisa mengetahui. Termasuk di sini satu kesunahan ketika Anda tadabbur kepada Al-Quran, Anda melakukan satu kesunahan. Anda baca tartil, Anda juga mendapatkan kesunahan lagi. Dua-dua Anda lakukan, sudah melakukan banyak kesunahan. Insyaallah Selasa depan, Jumat depan kita akan melanjutkan lagi. Masih ada dua permasalahan ini yang akan kita bahas nanti, akan menginjak bab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alima sirri minna la tahtiki sirra anna
وعافنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهتها فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أنت وقد بدل الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودا الخير خيرك ما عندك فوق الذي واضرب برحمتك في الحال يا مجيد الخلق درا ومسيع الكل برا أسألك أسفل سترا على قبائه والأخطاء يا من يرى سر قلبي حسبي تلاوك حسبي فاكف بعفوك ذنبي واصلح قصودي وأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف بك ظني يا ملك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشفت الخير والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عظيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها حفت مسقا يا ويح نفس القوية عن السبيل السوية أتحد روس علي وقتها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحزوز كبسني وقيدتني بالأغبال قد استعنتك ربي على مدافعة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القوم ينجال يا ربي يا خير كافي أهل علينا العوافي وليس شمس مخافي عليك تفشيل والجمال يا ربي عبدك ببابك يشاء لي مع عذابك ويقتدي لثوابك وخيس رحمتك حتى وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فاهزم بيسرك مسري بمهد جودك والحفظ وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واقسمه من شر حوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعذر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه التسرى نحمد سرا وجهرا وبالقدر يا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah lansil li kulli hawbah wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au tiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulin nahqa bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsis suhbi walhamdulillahi ilbati wa tadahi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu